iQOO Z9, HP yang karakternya bikin saya suka, tapi ada 2-3 hal yang bikin saya itu gregetan sama HP ini. Jadi tanpa banyak basa-basi, langsung aja ke full review iQOO Z9 5G. Pertama, sektor desain dan build quality. Overall secara penampilan, desain HP ini saya suka, bodinya mengotak, bezel layarnya udah tipis, dan desain belakangnya kelihatan simple. Sedangkan untuk I/O port, posisinya itu udah ideal, cuma iQOO Z9 udah nggak ada slot microSD dan jack audio. Tapi setidaknya masih ada infrared blaster buat remote. Terus untuk build quality, material full plastik dan udah punya sertifikasi IP64. Overall body iQOO Z9 ini udah kerasa solid, gerapan bodinya juga rapi, cuma finishing back covernya ini tuh sangat licin. Dan tombol-tombolnya ini kalau ditekan suaranya berisik. Tapi feel handling buat pemakaian satu tangan saya itu masih bisa, dan ini tuh cukup nyaman. Karena secara dimensi, iQOO Z9 ini cukup pas, dan bisa ngasih feel tipis meski baterainya 6000 mAh. Cuma bobotnya itu lumayan sih, 194 gram. Jadi sektor pertama, saya kasih nilai 9. Berikutnya sektor kedua, performa. iQOO Z9 pakai chipset yang sama seperti Vivo V40, yaitu Snapdragon 7 Gen 3. Untuk fabrikasinya 4 nanometer buatan TSMC. Lalu untuk kapasitas RAM ada 2 varian, 8 atau 12 GB LPDDR4X. Sedangkan storage-nya cuma ada satu varian, 256 GB, yang sayangnya masih UFS 2.2. Kenapa nggak ngasih UFS 3.1 sekalian ya? Padahal secara chipset itu mampu, apalagi kompetitor di harga serupa udah pakai UFS 3.1. Nah sekarang ke benchmark iQOO Z9, Antutu 10 dapat 791 ribuan, storage test ini dapat 47 ribuan, Geekbench 6 single core 1160, multicore 3145, dan CPU throttling test dapat hasil stability 95%. Ya, kalau dari hasil kelihatan Snapdragon 7 Gen 3 ini memang chipset mid-range. Kira-kira di tengah-tengah Samsung Exynos 1480 sampai MediaTek Dimensity 8200. Jadi masih bisa dibilang chipset yang kompetitif dan lumayan ngebut kalau buat kelas harganya. Terus untuk kelengkapan sensor, iQOO Z9 ini udah tergolong lengkap, ada auto brightness, magnetic sensor, NFC, under display fingerprint, gyroscope hardware, bahkan ada infrared blaster. Nah untuk performa sensor fingerprint ini udah cepet dan akurat, lalu performa scanning NFC responnya udah bagus dan ini tuh ada fitur duplikat kartu. Terus untuk performa GPS, titik akurasinya udah aman dan akurat. Next ke performa konektivitas iQOO Z9. Untuk penangkapan sinyal di SIM card ini di daerah saya aman sih, nggak ada masalah. Sinyal full 4G+, dan hasil speed testnya sama seperti device lain. Tapi untuk penangkapan sinyal WiFi, emang indikatornya full dan hasil speed testnya juga standar. Cuma kemarin HP ini tuh sempat ada bug koneksi WiFi tidak stabil. Bahkan saya ngumpat gara-gara masalah ini. Wah, kaget. Karena ini tuh udah cukup sering dan mengganggu experience. Untungnya iQOO gercep ngasih update software yang ini dan sekarang udah nggak kejadian lagi. Kemudian untuk koneksi Bluetooth ini juga sempat ada masalah. Kalau pakai TWS, kadang suaranya itu cuma bunyi sebelah, kadang kanan, kadang kiri. Tadinya saya ngira TWS saya itu yang rusak ya. Tapi setelah coba pakai TWS lain, hasilnya itu juga sama. Cuma masalah ini juga hilang sendiri berbarengan sama update software yang kemarin. Jadi kalau teman-teman user iQOO Z9 ada masalah serupa, saya itu sangat rekomendasikan buat update software yang terbaru ini. Berikutnya untuk daily suhunya iQOO Z9 gimana bang? Oke, kalau dipakai non-game, HP ini tuh suhunya tergolong rendah, kisaran 35-39 derajat Celcius. Sedangkan dipakai main game, suhunya itu juga tergolong rendah, kisaran 40-43 derajat Celcius. Karena iQOO Z9 punya vapor chamber cooling seluas 6043 mm persegi. Itu udah vapor chamber paling gede buat kelas harganya. Walau ya ada konsekuensi limitasi performa game, tapi performa real HP ini tuh masih sangat playable untuk game di level medium. Overall buat harian performa iQOO Z9 ini masih mencukupi buat banyak hal dan performanya menurut saya nyaman karena stabil, multitasking, RAM 8GB ini juga nggak gampang reload. Jadi Vivo itu ngeracik karakter iQOO Z9 ini supaya seimbang antara performa dan efisiensi.
Yang saya yakin banyak user yang suka karakter handphone seperti ini, termasuk saya. Nah, sekarang ke performa layar iQOO Z9, panelnya AMOLED, size 6,78 inci, resolusi 1,5K, refresh rate 144 Hz adaptif, touch sampling rate diklaim iQOO sampai 300 Hz, tapi di aplikasi tester cuma dapat di 120 Hz, ada anomali rupanya. Lalu untuk peak brightness ini sampai 4500 nit, udah support HDR10+, multitouch 10 jari, DRM Info Wideband L1, dan untuk proteksi dia pakai Scott Sensation Glass. Overall kualitas layar AMOLED iQOO Z9 ini bagus, warnanya cakep, adem di mata, dan saya itu nggak ngerasain ada yang namanya touch delay. Kalau tone layarnya emang sedikit kekuningan ya, tapi ini tuh masih ada fitur buat ngatur skema warna. Terus ini juga ada fitur turunin resolusi dari 1,5K ke Full HD biar baterainya sedikit awet, walau pada praktiknya itu nggak ngaruh banyak. Yang jelas kalau buat multimedia seperti nonton anime, scrolling sosmed, baca doujin, layar iQOO Z9 ini tuh udah bagus. Dan buat ngetik, haptic feedbacknya ini oke sih, tapi getarannya itu terlalu ringan. Untungnya ini masih bisa di adjustment manual. Lanjut ke performa audio iQOO Z9, speakernya stereo dan nggak ada embel-embel tuningan brand audio, tapi untuk kualitas ini tuh tergolong bagus dan cukup kenceng. Volume 40% itu udah berasa berisik. Cuma bassnya itu emang tipis, lebih dominan ke mid to high. Sementara kualitas audio via Type-C ini tergantung perangkat audio teman-teman ya. Tapi yang jelas powernya itu udah lebih dari cukup. Berikutnya performa baterai iQOO Z9, kapasitas 6000 mAh buat pemakaian daily dan gaming brutal. HP ini tuh baterainya sangat awet, karena saya bisa dapetin screen on time sekitar 9 jam, dengan 4,5 jamnya itu udah dipakai buat main game. Jadi kebayang awetnya kalau cuma dipakai sosmedan aja. Dan HP ini juga nggak ada masalah baterai drain pas ditinggal tidur, paling cuma ngurang 1 atau 2%, bahkan kadang nggak ngurang sama sekali. Sementara untuk charging time 80 Watt dari 1 sampai 100% cuma butuh waktu 50 menit aja. Jadi sektor kedua saya kasih nilai 9. Next ke sektor ketiga UI experience. iQOO Z9 pakai Vantage OS 14 berbasis Android 14 dan dapat jaminan update software 2 kali OS plus 3 tahun security patch. Jadi bakal sampai Android 16 di tahun 2027. Oke, setelah pakai beberapa minggu, saya ngerasa Vantage OS 14 ini UI-nya boring. Karena kustomisasinya sedikit, ganti tema pun kebanyakan berbayar, dan interface-nya ini terkesan kurang menarik. Apalagi secara default, notifikasi iklan dari aplikasi bawaan Vantage OS ini terlalu nyampah, lebih agresif daripada iklan di HyperOS. Tapi untungnya ini tuh masih bisa kita disable sih. Jadi secara personal, Vantage OS 14 ini bukan UI favorit saya, malah masih lebih bagus Color OS-nya Oppo ya. Tapi saya akui, Vantage OS 14 ini sistemnya stabil, di luar masalah bug konektivitas yang dialami ya. Nah, kalau untuk fitur, nggak banyak, tapi ada beberapa, seperti gestur double tap to wake or sleep, sidebar, split screen, dan floating window. Kalau untuk fitur AI, ini iQOO Z9 belum ada ya. Makanya saya ngarep di update Vantage OS 14 Android 15 nanti, semoga ada perubahan dan improvisasi yang cukup masif. Jadi sektor ketiga, untuk sekarang saya kasih nilai 7. Berikutnya sektor keempat, gaming test iQOO Z9. Oke, kalau teman-teman nyari tes game PUBG dan Honkai Star Rail, saya saranin nonton video unboxingnya aja. Tapi setelah nonton video ini ya, karena di video ini saya mau fokus memperbarui informasi. Jadi, pertama Mobile Legends, sekarang di iQOO Z9 udah kebuka grafik ultra alias 120 FPS. Overall gameplay setelah saya itu main berlama-lama, performanya itu kejaga stabil dan saya nggak ngerasain ada touch delay. Jadi buat teman-teman player Hero Funny, ini saya rasa bakal seneng sih. Tapi ada masalah suaranya itu berbet-berbet ya pas lagi warame. Tapi ini tuh bukan frame drop, lebih ke masalah dari gamenya. Entah kenapa game Mobile Legends belakangan itu jadi problematik ya di beberapa device, di luar playernya yang juga problematik. Dan setelah main 30 menit, baterainya itu cuma berkurang 6% dengan suhu di 39 derajat Celcius. Kedua, Genshin Impact, ini saya main di grafik medium 60 FPS. Overall gameplay buat eksplorasi dan battle di map Natlan yang baru 5.2. Di awal itu masih bisa di atas 50 FPS.
Tapi lama-kelamaan lebih sering di 30-40-an FPS. Bahkan sesekali ada frame drop ke belasan FPS. Jadi di game ini tuh iQOO Z9 belum begitu stabil ya. Masih kalah stabil dari Infinix GT20 Pro yang kebetulan saya masih punya. Tapi sebagai kompensasi, suhu HP ini tuh termasuk rendah. Buat main Genshin Impact aja cuma di 41-43 derajat Celcius. Dan konsumsi baterainya ini juga irit. Main selama 60 menit alias 1 jam, baterainya itu cuma berkurang 16%. Ketika Bang Dream versi Jepang, grafik live 3D, overall gameplay bisa stabil 60 FPS. Dan saya nggak ngerasain ada masalah touch delay maupun audio delay. Udah enak lah layar iQOO Z9 ini buat main game rhythm karena kerasa responsif. Dan setelah main 30 menit, baterainya cuma berkurang 5% dengan suhu di 38 derajat Celcius. Keempat, CODM Mobile, grafik Very High Ultra, overall gameplay bisa stabil 60 FPS. Dan itu nggak cuma di mode multiplayer, di mode Battle Royale ini tuh juga performanya stabil. Saya sih belakangan sering main game ini ya, karena di PUBG itu saya sering knock. Maklum, skill isu. Dan setelah main 1 jam, baterainya itu cuma berkurang 12% dengan suhu di 40 derajat Celcius. Overall, Snapdragon 7 Gen 3 di iQOO Z9 masih bisa diandalkan kalau teman-teman itu cuma gamer casual. Emang di game tertentu itu nggak bisa benar-benar stabil, tapi kalau nggak main game tersebut ya nggak jadi masalah. Jadi sektor keempat, saya kasih nilai 9. Terakhir, sektor kelima, kamera iQOO Z9. Kamera utama 50 megapiksel, sensor Sony IMX882, dan ditemani satu kamera agak guna depth sensor. Entah berapa megapiksel, saya sampai lupa nulis di script review ya. Tapi yang jelas HP ini tuh nggak ada kamera ultrawide, dan perekaman videonya maksimal 4K 30 FPS. Cuma nggak ada OIS, padahal di Z7 itu ada ya. Jadi ini tuh sebuah downgrade. Sementara kamera depan 16 megapiksel, sensor Samsung S5K 3P9, tapi perekaman videonya sedikit rendah ya, di Full HD 30. Oke, untuk hasil menurut saya ini tuh udah oke. Detailnya tajam, dynamic range-nya ini lumayan luas, dan processing warnanya juga nggak lebay. Masih enak lah buat di-upload ke sosmed. Tapi dengan catatan ya, motretnya itu di situasi yang cahayanya cukup. Soalnya kalau low light, sebenarnya nggak jelek-jelek banget, objeknya itu masih kelihatan, tapi detailnya itu menurun, dan nggak jarang itu hasilnya malah ngeblur. Oh ya, saya bandingkan juga sama kamera Poco F6, karena sensornya sama-sama Sony IMX882. Jadi sektor kelima, saya kasih nilai 8. Total, iQOO Z9 dapat skor 42 poin, jadi masuk ke tier S, yang artinya HP ini tuh sangat recommended dan layak dibeli. Apalagi kalau teman-teman ngincer HP yang balance di performa dan efisiensi. Tapi ada beberapa aspek yang jadi trade-off dari seri sebelumnya yang mungkin bakal jadi deal breaker teman-teman. Cuma selama kalian nggak masalah, HP ini tuh worth it dibeli. Oke, begitulah full review iQOO Z9 setelah saya pakai beberapa minggu. Kalau ada pertanyaan, pendapat, atau mau diskusi, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di video gadget selanjutnya, dan mata Asita.